Nah, udah mulai tuh. Buruan, Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Wah, ada orang kecelakaan tuh. Aduh, kok bisa ya? Dia sendiri pula. Halo Pak Polisi, ada mayat di lintas selatan jalur ke arah bandara yang dekat flyover itu. Cepat ke sini Pak, buruan. Kok bisa Pak? Ini kejadiannya gimana sih? Wah, saya juga nggak tahu Pak. Posisinya sudah begini saat saya lewat. Tidak ada dompet, tidak ada identitas. Tapi mobil ini punya stiker perusahaan logistik di pintunya. Kita harus cek plat nomornya atas nama siapa. Siap Komandan, sepertinya ada tanda-tanda kekerasan fisik, tapi sangat berapi. Pelakunya profesional atau sangat tenang saat melakukannya. Lah, itu mobil saya. Kok ada polisi? Wah, Bang Jampang. Bang Jampang, gak mungkin. Bang Jampang, kenapa bisa dia kayak gitu? Semalam dia masih gagah, Cil. Masih bisa maki-maki pas minjem kunci mobil ke saya. Cil, ini bukan kecelakaan biasa. Kamu lihat posisi jatuhnya, itu rapi banget. Saya punya firasat buruk. Uang 1 miliar yang kita pegang itu uang kutukan, Cil. Diam Sam, jangan sebut soal duit di sini. Polisi dengar bisa mampus kita. Ya gimana bisa diam? Bang Jampang yang sekuat itu aja lewat. Siapa lagi yang bisa ngebunuh dia tanpa suara kalau bukan si Ucok atau perintah bos? Habis ini siapa? Kamu, saya, atau si Udin yang nggak tahu apa-apa? Cil, saya harus ngomong apa sama polisi? Kalau saya bilang Bang Jampang yang bawa, terus ditanya urusannya apa, saya bisa jawab apa? Itu kan mobil saya. Saya takut diseret ke penjara, atau lebih parah lagi diseret ke ruang belakang Pak Broto. Dengerin saya. Tarik nafas, Udin. Kamu cuma bilang Bang Jampang pinjem mobil buat jemput keluarga. Udah itu aja, jangan nambah-nambahin cerita. San, kamu tutup mulut juga ya soal transaksi semalam. Kalau polisi nanya kenapa kita di sini, bilang aja kita emang lagi nyari mobil inventaris yang belum kembali. Tapi Cil, lihat itu tasnya. Tas hitam yang dibawa Bang Jampang semalam udah nggak ada di sana pasti. Ya, berarti pembunuhnya udah bawa barang itu. Dan saya yakin pembunuhnya adalah Bang Ucok. Kan tadi kita cari Bang Jampang bareng-bareng. Terus dia kemana sekarang? Kita ada dalam bahaya besar nih San. Kita sekarang bukan cuma saksi, kita ini target yang belum diselesaikan. Saya mau pulang, Cil. Saya mau pulang. Saya nggak berani di sini. Saya takut. Nggak bisa. Kalau kamu kabur sekarang, polisi bakal curiga. Kita harus hadapin ini dulu. Pasang muka sedih, jangan muka takut. Ingat, kita cuma teman kerja yang kehilangan rekan. Halo, gimana Cok? Tenang bos, semuanya udah beres, rapi. Hah? Maksudnya kamu udah ketemu sama dia? Tuh aja bos, saya sekarang OTW ke sana. Saya bawa koper isinya duit tunai hasil penjualan barang itu. Terus si kampret dimakiin. Kalian kenal dengan korban? Dan apa hubungan kalian dengan mobil pickup ini? Kenapa kalian bisa sampai di sini tepat saat evakuasi? Itu mobil saya, Pak. Maksud saya mobil perusahaan tempat saya kerja, tapi saya yang pegang tanggung jawabnya sehari-hari. Hah? Mobil perusahaan? Lalu kenapa orang ini yang mengemudikannya? Siapa dia? Dia itu rekan kerja kami Pak di gudang logistik. Namanya Jampang. Semalam dia minjem mobil dari Udin. Katanya ada keperluan mendesak untuk menjemput keluarganya di bandara pagi-pagi buta. Menjemput keluarga? Tapi posisi mobil ini bukan arah menuju bandara. Ini jalur lintas selatan yang sepi. Nah itu dia Pak, kami juga bingung. Makanya kami cari dia.
dari tadi subuh karena mobilnya nggak balik-balik. Tahu-taunya malah ketemu sudah begini. Kalian mencari sampai ke jalur sepi ini. Hebat sekali insting kalian. Seperti sudah tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di sini. Bukan begitu Pak, kami menyisir semua jalur kota karena takut mobil perusahaan itu dibawa kabur. Kami hanya kuli panggul. Kalau mobil itu hilang, kami nggak sanggup ganti ruginya ke bos kami. Kami sampai di sini karena kebetulan melihat lampu polisi. Siapa bos kalian? Nama perusahaannya apa? Pak Broto Pak, pemilik gudang logistik itu. Pak Broto ya? Terus apa dia musuh korban ini? Atau mungkin dia sedang membawa barang berharga semalam? Karena kami kayak menemukan dompet atau tas apapun di dalam mobil itu. Kosong, bersih. Barang berharga? Nggak ada Pak, dia cuma membawa baju ganti paling. Iya kan Cil? Tapi kok kamu gemetaran? Kamu takut karena melihat mayat temanmu? Atau takut karena ada hal lain yang belum kamu ceritakan kepada saya? Aduh, maafin teman saya Pak. Teman saya ini orangnya penakut. Ini pertama kalinya dia lihat darah sebanyak itu. Apalagi dia teman kita. Kami semua syok, Bang Jampang itu orang baik di gudang. Kami nggak nyangka umurnya bakal pendek gini. Baiklah, untuk sementara mobil ini akan kami sita sebagai barang bukti. Kalian bertiga jangan pergi keluar kota. Kami akan memanggil kalian ke kantor polisi untuk keterangan lebih lanjut setelah hasil otopsi keluar. Paham? Ya paham Pak. Ya udah, silakan kalian pulang. Ya Pak. Cil, polisi itu nggak bego. Dia pasti curiga sama kita. Apalagi saya hampir keceplosan soal duit itu. Diam San, kita harus cabut sekarang sebelum polisi berubah pikiran dan nahan kita. Ayo. Dari mana koper itu? Itu harga barang yang hilang itu. Tentunya dari si Yang Pam, bos. Siapa lagi yang berani main belakang kalau bukan dia? Terus si Jampang mana? Kamu seret dia ke sini juga kan? Si Jampang udah tamat bos. Dihabisin sama si Ucuk di jalan. Hah? Maksudnya? Ya bos, saya sudah eksekusi di tempat tuh orang. Nggak pakai lama. Uangnya juga sudah di tangan kita sekarang. Beres kan? Wah, goblok.